Kalau gitu kita buka saja sesi tanya jawabnya. Untuk penanya pertama silakan Mas Kamal. Ya. Tahun 2008 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kamal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkomunikasi langsung dengan Ustadz. Jazakallah khair. Ustadz, saya mau tanya. Mungkin pertanyaan saya agak anti mainstream. Mas Kamal, sebelum bertanya, Mas Kamal, titip salam sama Umi yang di sampingnya. Tadi nenek saya juga tuh, salam tuh ke Ustadz. Suka dia nonton Ustadz katanya. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Silakan Mas Pertanyaan Kamal. saya sih emang agak aneh, cuma tapi ini kepikiran aja gitu. Kalau dalam 10 hari terbaik ini, 10 Zulhijjah ini, 10 hari terbaik, kita berbuat baik maka pahala akan dilipat gandakan. Karena Allah sangat senang. Nah, bagaimana bila kita berlaku sebaliknya? Berbuat dosa. Saya pernah dengar katanya, dosanya juga akan dilipat gandakan. Gitu. Itu yang pernah saya dengar gitu. Benar. Apa di 10 Zulhijjah ini kalau bisa jangan buat dosa sama sekali gitu. Ya. Itu mungkin pertanyaan saya agak sedikit anti mainstream, mohon maaf. Jazakallah khair Ustaz, senang sekali caranya langsung. Terima kasih banyak Mas Kamal, Mas Irfan, aku langsung jawab. Iya, silakan langsung dijawab saja Pak Ustaz. Mas Kamal bagus. Pertanyaannya yang sangat menarik, menusuk. Sebenarnya menusuk. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, minimal kamu tidak berlaku dosa. Karena menghinakan sesuatu yang dimuliakan sama dengan dosa juga sebenarnya. Meninggalkan sesuatu yang dianjurkan itu sebenarnya kerugian, penyesalan. Oke. Walaupun kategori ini aku nggak usah ngapa-ngapain, kan ini sunat, bukan anjur, bukan wajib. Tapi setidak-tidaknya engkau memuliakan hari itu. Oke. Cara memuliakannya setidak-tidaknya engkau tidak berbuat dosa lah. Kalau kamu tidak bisa membantu orang, minimal kau tidak ganggu orang. Kalau kau tidak bisa beribadah pada hari itu, minimal kau tidak berbuat dosa deh hari itu. Karena sebenarnya kita ini, hidup ini adalah ibadah. Hidup ini adalah ibadah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita duduk aja, diam-diam aja, bahkan makanya tidur pun itu bisa jadi pahala buat kita. Karena tidak mengganggu orang. Oke. Ya, jadi saya setuju Mas Kamal bahwa sebenarnya pada posisi karena tidak memuliakan yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat orang berbuat dosa, pada saat hari yang dimuliakan ini lantas berbuat dosa, apalah di mana perasaannya itu. Jadi bisa dikategorikan seperti itu. Makasih banyak Mas Kamal. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak kepada penanya, pada Mas Kamal. Ini untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Mbak Lucy. Apakah Mbak Lucy mau menyampaikan pertanyaan yang langsung ke Pak Ustadz? Mbak Lucy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Lucy di mana? Iya, saya di Tebet ini. Oh, Tebet. Ya. Ya, saya mau menanyakan kalau puasa 9 Zulhijjah itu katanya akan diampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Nah, pengampunan dosa 1 tahun yang akan datang ini maksudnya bagaimana Ustadz? Karena kan kita belum melakukan perbuatan apa-apa nih misalnya. Ya. Jika misalnya namanya manusia pasti ada khilafnya gitu ya. Nah, itu apakah otomatis diampuni dosa atau bagaimana nih Ustadz? Terima kasih, jazakallah khair Ustaz. Jazakallah. Terima kasih Mbak Lucy, Mas Irfan. Aku langsung jawab ya, izin. Silakan Pak Ustadz. Pada moderator. Ini sebenarnya pertanyaan Mbak Lucy pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau ampunan dosa 1 tahun yang lalu kami ngerti. Tapi 1 tahun dosa yang akan datang maksudnya apa? Kan kita belum melakukannya. Sebenarnya orang yang diampuni dosa 1 tahun yang akan datang terhalang untuk melakukan dosa. Itu. Kita berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Memang kamu habis berbuat dosa apa? Ampunan yang dimaksud di situ adalah arahan. Kalau dosa yang sudah dilakukan, tobat. Tapi kalau dosa yang belum dilakukan,
mohon diarahkan. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa, artinya tadi kategori berpuasa di puasa Arafah 1 hari sebelum Idul Adha, itu pahalanya seperti orang berpuasa 1 tahun dan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maksudnya di situ adalah terhalang melakukan dosa dan diarahkan untuk berbuat kebaikan. Dan tidak ada keinginan lagi untuk berbuat maksiat. Itu pertanda sudah diampuni dosa. Mau bergosip lewat handphone, pulsanya habis. Ada kota, jaringan jelek. Jaringan bagus, kota ada, lobet handphonenya. Itu bahagian daripada bentuk Allah mencegah kita untuk berbuat dosa. Ketika orang disibukkan dengan kebaikan, disibukkan dengar ceramah, tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Kira-kira kalau kita tidak ada di acara virtual ini, tausiah virtual ini, kira-kira kita ada di mana? Apakah kita berada di perbuatan maksiat? Berarti yang hadir di acara tausiah virtual ini adalah orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Amin. Amin, amin. Nah, itu maksudnya. Amin. Jadi orang-orang yang disibukkan dengan kebaikan, sebenarnya dia sudah dihindarkan dari perbuatan dosa di saat yang sama. Oke, Mbak Lucy? Ya, makasih jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah Pak Ustadz, menarik sekali tadi itu apa jawabannya. Kemudian ini ada satu penanya lagi, Mas Muhammad Utomo, silakan apabila mau menyampaikan pertanyaan langsung ke Pak Ustadz. Boleh langsung, Bang Irfan. Iya, silakan. Langsung Assalamualaikum saja. Mas Utomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, Insya Allah, tabarakallah. Dari tadi saya lihat yang awal-awal masuk Mas Utomo ya? Enggak juga. Saya tadi lihat. Pakai masker. Oh iya. Lagi mau rapid test. Bagus. Ya, Ustaz. Aku ada angkatan saya nih, Tat. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Mas Utomo di mana? Di klinik di Batam, lagi di Batam. Lagi di Batam, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa di Batam. Salam sejahtera semua buat semuanya. Terima kasih banyak. Ya, jadi pertanyaannya semalam itu saya nonton video tentang orang-orang yang vegetarian, sedangkan vegetarian itu kan nggak makan daging. Pertanyaannya, gimana kalau kita menghadapi orang-orang yang menganut mazhab vegetarian tersebut, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ya berkurban itu memang karena itu syariat kita, sedangkan bagi mereka memotong, mereka tidak makan hewan sama sekali dan memotong hewan itu bisa dibilang perbuatan yang mereka anggap sadis gitu. Jadi bagaimana cara kita menjawabnya? Mungkin secara umum juga bisa kita gunakan jawaban ini ke yang non-muslim gitu, Ustaz. Jazakallah khair, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irfan, Ya. aku jawab ya, izin. Iya, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Utomo di Batam, tepatnya berada di klinik. Nah, kita juga kaget kenapa ada yang virtual pakai masker ya. Kan kita tidak nularin, ternyata dia di klinik. Nih, rame. Waduh, harus pakai masker itu. Betul. Nah, Saya pakai ini lagi. izin. La darara wala dirara. Ya, jangan membahayakan diri, membahayakan orang. Nah, jadi gini, makasih banyak Mas Utomo dari Batam. Sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat buat semua alam. Alam tumbuhan, alam hewan, alam batu, alam semuanya alam. Alam jin. Kita dilarang pipis di lubang. Jangan sampai di situ ada jin. Kita dilarang pipis di bawah pohon atau buang hajat di bawah pohon. Jangan sampai ada buah yang jatuh. Jangan sampai itu tempatnya orang bernaung. Terus kenapa Islam menyembelih? Lihat dulu, binatang yang disembelih itu binatang ternak. Sekali lagi, binatang ternak. Ada binatang yang boleh dibunuh karena mengganggu.
Ada binatang karena harus dibasmi karena apalagi ya itulah ama. Ada binatang yang tujuan penciptaannya adalah bentuk penyembelihan. Itulah binatang ternak. Ini pertanyaan bagus dari vegetarian. Saya justru pernah ditanya sama pendeta dari agama yang vegetarian, Hindu. Saudara-saudara kita, Ustaz kenapa ya Islam itu menyembelih? Nah, di Bali itu kebetulan kita transit di Jakarta, mau berangkat ke Bali, mau berangkat kemana, tapi ketemunya di Lounge itu. Beliau bertanya, saya jelasin, Islam itu tidak akan menyembelih binatang piaraan, tapi yang disembelih adalah binatang ternak. Karena memang tujuan penyembelihannya, tujuan hidupnya, tujuan penyembahannya dengan disembelih. Itu maksudnya. Nah, Islam dilarang. Jadi gini, Islam melarang kita makan binatang buas supaya kita tidak menyifati sifatnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi aman kok. Islam bisa jadi vegetarian, bisa. Bisa. Kalau umur 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau sudah 50 tahun, kurangilah makan yang 2 kakinya. Kalau sudah 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Ikan. Tidak punya kaki. Kalau sudah umur 70 tahun, sayur-sayuran. 70 tahun, buah-buahan. 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, saya rasa sudah tidak makan. Karena udah meninggal. Jadi sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Sampaikan kepada saudara kita yang vegetarian, Islam itu kasih sayang. Bahkan kita pada saat menyembelih pun ada adabnya. Harus umurnya 2 tahun kalau itu sapi. 1 tahun kalau kambing. 6 bulan kalau domba. 5 tahun kalau onta. Untuk apa? Memberikan kesempatan untuk hidup. Jangan sembelih kalau dia lagi hamil. Jangan menyembelih binatang yang lagi menyusui anaknya. Itu luar biasa. Sembelihlah dengan mengasap pisau, menajamkan. Sembelihlah dengan tidak mendekatkan dengan sembelihan yang lain. Jadi jangan menyembelih kurban di dekatnya sapi yang lagi nunggu antrian. Itu membuat stres itu binatang yang lain. Itu luar biasanya Islam. Ya. Mas Utomo, makasih banyak. Jazakumullah khair Ustaz. Ya. Sehat-sehat terus. Makasih banyak. Selamat bertugas. Ini di klinik ini antri beli obat atau lagi jaga obat? Antri rapid test Ustaz. Saya nomor 51 sekarang baru 38. Wow. Ya Allah. Semangat aja, jangan stres ya, jangan banyak goyang. Santai aja. Aman kok itu. Ya. Oke. Sudah. Oke. Jazakumullah buat Mas Tomo sama Pak Ustadz atas jawabannya ya. Selalu Mas Tomo. Iya. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan ini. Mungkin langsung saja Pak Ustadz ya, mungkin sekitar 2-3 penanya lagi. Dan apa-apa, banyak-banyak juga enggak apa-apa. Iya. Yang pertama dari Mas Fiza, ini sudah raise hand. Silakan Mas Fiza kalau ingin langsung menanyakan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mau minta maaf karena sambil menyetir tadi mengantarkan orang tua dulu. Itu hebat. Kemudian mau berterima kasih sama Mas Kamal karena sudah mengingatkan soal kajian hari ini. Mas Kamal selalu. Sama-sama Dek Fiza. Nah, untuk pertanyaannya sebenarnya simpel sih. Jadi kemarin kita mau berkurban sekeluarga. Nah, tapi biasanya kita berkurban itu ke keluarga kita yang ada di kampung karena mereka membutuhkan terlihatnya gitu. Kemudian saat ini dalam kondisi pandemi ini kan sebenarnya banyak yang orang membutuhkan kemungkinan besar kan gitu. Jadi kemarin sempat ada dilema dan diskusi antar keluarga di mana yang sebaiknya kita bantu duluan gitu. Kalau menurut apa yang secara prioritas atau mungkin urutan atau bagaimana baiknya yang sebaiknya dilakukan ketika berkurban ini agar sampai dan tepat sasaran begitu. Insyaallah. Bagus. Terima kasih. Makasih banyak. Bagian daripada sedekah itu
sedekahlah dengan ikhlas, sedekahlah dengan yang terbaik, makanya tidak boleh cacat, sedekahlah dengan tidak menyakiti, tidak melukai, jangan sampai sedekah kita justru melukai perasaan atau menyakiti. Kemudian sedekahlah dengan apa? Tidak mengungkit-ungkit. Nanti kalau ini bukan menyampaikan aja bertanya. Atau yang kelima, ini yang bagus. Pertanyaannya Mas Fiza tadi bagus banget. Apa itu sasarannya? Nah, kalau berbicara tentang sasaran yang tepat, lihat kondisi lingkungan kita. Di mana kita berada. Sekali lagi, karena apapun yang kita bagikan sebenarnya dibagi 3. Sepertiga yang ada hubungan dengan kita. Apanya? Tempat tinggalnya, pekerjaan. Supaya hubungan apa? Hubungan kekerjaan. Ada juga kepada fakir miskin. Tidak melihat siapa yang butuh, pokoknya siapa yang, dan ada hubungan kekerabatan. Jadi yang dilakukan tahun kemarin ke kampung itu tidak salah. Karena pahalanya 2. Pahala karena silaturahmi, pahala bisa jadi karena dia butuh. Nah, memang kita tinggal di Jakarta, harusnya kan orang terdekat. Tapi kan di sini mungkin kita, contoh saya, berada di daerah kompleks seperti ini, sampai sapi pun ditolak, dikasih orang lain. Karena mereka menganggap kami masih butuh, justru kami menyumbang kepada yang lain, tidak disimpan di sini. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, kembali, kurban itu dibagi 3 dagingnya. Sepertiga buat pemiliknya, supaya dia bisa berbagi kepada keluarganya. Artinya, kurban yang kita keluarkan itu, kita sendiri bisa makan. Artinya, sesuatu yang kau kurbankan, sebenarnya bisa kau makan. Jangan sampai kan banyak orang bersedekah dengan kue, tapi kuenya sudah tidak dia makan. Berarti basi atau enggak bagus. Nah, ini memperlihatkan bahwa kurban itu harus bagus. Yang kedua, pembagiannya kepada yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga, hadiah. Jadi hadiah. Jadi Mas Fiza, makasih banyak membuka wawasan kita bahwa pada posisi ini silahkan Mas Fiza berembuk kembali kepada keluarga. Kira-kira di daerah kita di sini ada yang butuh lebih banyak atau dibanding yang di sana. Dan di sana sebaiknya kita sampaikan, jangan sampai dia berharap. Sakit hati nanti. Kan tiap tahun kami dikirimi, kok tahun ini tidak? Kalaupun tidak jadi mengirim ke sana, kalau sepakat disimpan di sini, maka sampaikan yang di sana. Jangan sampai mereka sakit hati dan berharap. Mungkin seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran. Pertanyaannya dari Mas Fiza. Kita Mas lanjut. Fiza di mana ya posisinya? Dibuka audionya. Mas Fiza. Dibuka audionya. Di mana? Di mana, Pak? Posisinya di mana, Mas Fiza? Sekarang di Kelapa II, tapi kalau tinggal di daerah Tebet. Oh iya. Maaf ya. Sampai mampir. Yang jelas, yang dekat tasbih, yang digantung dekat spion itu adalah kopi dari Bali kayaknya ya. Pengaruh. Insya Allah nih Pak Ustadz penglihatannya nih jeli sekali. Jeli sekali. Kita lanjutkan Pak Ustadz ya. Lanjut ya. Mungkin pertama-tama saya akan tawarkan dulu ke senior kami, kepada Mbak Tuti mungkin. Mbak Tuti. Atau Mas Wahyu atau yang lainnya mau bertanya, kami persilahkan. Mbak Tuti atau Mas Wahyu, maaf, izin. Atau Bang Yoyo mungkin. Oh, Bang Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekali kita lihat Pak Ustadz ini semangatnya, bangun semangat kita semua nih Pak Ustadz ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Moderator memberikan waktu nih sama senior. Saya masih muda Pak Ustadz nih, masih muda saya. Iyalah. Ya. Mas Wahyu, silakan. Iya mungkin Pak Ustadz kaitannya dengan Dzulhijjah tadi ya 1-9 ini ya. Ini kan begitu besar manfaatnya bagi kita gitu kan. Ya betul. Ini
kadang-kadang kita nih berperang ya, sementara masih ada kerjaan, masih ada ini, karena motivasinya kadang-kadang kurang Pak Ustadz, semangat kita kurang untuk itu. Padahal manfaatnya betul banyak sekali, manfaat kita tahu, tapi kadang-kadang timbul rasa malesnya, timbul rasa ya macam-macam lah, gangguannya banyak Pak Ustadz. Mohon arahannya biar kita tambah semangat Pak Ustadz menghadapi 9 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Mas Wahyu yang luar biasa, makasih banyak. Itu 74 itu apanya tuh? Nomor urut atau angkatannya? Angkatan lulus SMA 74 Pak Ustadz. Angkatan 74. Lulusnya. Oh, Masya Allah. Itu tahun 74. Ya lulusnya 74 lulusnya. Aku baru lahir itu. Luar biasa berkah. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana beribadah, sebenarnya begini. Ketika kita menempatkan ibadah itu pada posisi kita merasa dipantau oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diamati oleh Allah, kita akan semangat. Sangat berbeda ruang kelas yang ada CCTV-nya dengan yang tidak ada CCTV-nya. Pasti akan lebih semangat kalau ada CCTV-nya. Karena dilihat, dipantau. Ketika kita merasa dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, makanya ibadah kita kan ada 3. Ada ibadah, mohon izin kalau bisa, mohon maaf tanpa menggurui, bahwa ada ibadah lahiriah namanya rukun Islam. Ada ibadah batiniah namanya rukun iman. Tapi ada cara beribadah itu yang dituntunkan oleh agama kita dengan 2 cara. Cara namanya rukun ihsan. Kalau rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu karena ibadah lahiriah. Kalau rukun iman, ibadah batiniah. Ibadah roh. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kemudian, qada dan qadar. Itu udah ibadah keimanan. Lahiriah tidak kelihatan. Tapi ada caranya. Kita dituntun oleh agama kita dengan cara 2. Rukunnya ihsan itu ada 2. Merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Maka untuk menghadirkan semangat, sebenarnya teknik yang kita lakukan menghadirkan semangat yang pertama adalah yakinkan bahwa kita yang butuh. Maka yakinkan kalau kita yang butuh. Orang butuh nafkah, orang butuh uang, pasti lebih pagi berangkat dibanding orang yang tidak butuh. Orang akan lebih semangat bekerja kalau ada cicilannya dibanding orang yang tidak punya cicilan, santai-santai dia. Tidak ada beban. Mungkin Mas Kamal Nazar tidak terlalu semangat, santai-santai aja karena belum punya. Apanya nih? Apanya? Karena belum punya istri. Oh, harus Ustaz. Kalau sudah punya istri, makin semangat itu. Oh iya dong. Karena harus Kalian Ustaz, menafkahi. pandangan. Iya. Apalagi nanti kalau sudah punya anak, makin semangat itu. Masya Allah. Seperti itu. Jadi yakinkan bahwa kita sebenarnya yang butuh dengan ibadah itu. Allah tidak butuh dengan 1 sampai 9 Zulhijjah. Yang butuh itu kita. Yang butuh dikabulkan doanya kita, yang dibutuhkan diampuni dosanya kita, yang dibutuhkan diterima ibadahnya kita, pokoknya ketika kita sudah merasa butuh pasti semangat. Tapi ada lebih hebat. Tambah semangatnya kalau kita menikmati. Ada yang nanya, Ustaz kok semangat banget hari ini? Karena saya lagi menikmati. Kenapa saya tanya? Berada di mana? Ini menambah semangat. Kebayang nggak? Saya kan cuma di rumah. Orang lagi di jalan, orang lagi di mana. Ada yang sampai tadi di Batam. Mas Utomo tadi di Batam. Sampai pada saat sempat-sempatkan live sama Zoom kita sama kita pada saat antri. Itu hebat. Mas Kamal yang lagi jagain neneknya. Luar biasa semangatnya. Jadi gitu, Mas Pak Wahyu. Aduh. Terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustaz. Tapi kalau aku jadi anaknya Pak Wahyu, apalagi lulusnya 74, salah dong ya.
Masa sudah di SMA dong. Hebat, Ustaz, hebat, bagus. Pak Ustadz, Ya. ini ada 2 orang penanya lagi di chat. Boleh, siapa? Tapi kita mau zuhur. Apa nggak apa-apa saya bacakan dulu? Allahu Akbar, duhur. Tak terasa ya. Iya, udah mau duhur. Ya, tinggal 1 menit. Gimana Pak Ustadz? Mau Ya, di... mungkin Buat disimpan. kita terima dulu atau langsung selesaikan karena enggak enak kalau jeda. Yuk, atau kita gitu. mau tutup ya enggak apa-apa. Karena takut gitu. menghalangi orang juga. Ya, silakan. Mas Irfan, silakan kita selesaikan 2 baru kita tutup. Ayo. Jadi mau dibacain atau mau langsung ditutup? Bacain aja. Oh, bacain aja. Oke, pertama dari Mas Aris itu, Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya juga ingin bertanya apakah mungkin ibadah kurban kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab apa ya Pak Ustadz? Kemudian berarti pertanyaannya adalah sebab-sebab tidak diterimanya ibadah kurban kita. Kemudian pertanyaan kedua dari Mas Ega, izin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana hukumnya untuk berkurban atas nama keluarga yang telah meninggal? Terima kasih sebelumnya. Ya. Baik, 2 pertanyaan simpel saja. Ya, yang jadi pertama, kita langsung saja, Mas Aris yang bertanya sebab-sebab tidak diterimanya kurban. Yang pertama, ibadah itu harus sesuai syaratnya. Contoh, berkurban tidak sesuai syaratnya. Syarat kurban itu adalah binatangnya harus tidak cacat, tidak pincang, tidak buta. Kemudian binatang itu cukup umur. Kemudian disembelinya di hari nahar, penyembelian. Nah, itu dulu syarat-syaratnya dulu penuhi dulu semua. Jadi binatang yang disembeli itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Atau sudah dibeli, kemudian tidak cacat. Kemudian berikutnya adalah dilakukan di waktu yang sebenarnya hari nahar 10, 11, 12, 13. Kemudian usahakan penyembeliannya itu di usia binatang yang sudah ditentukan. Dan kemudian yang kelima, binatang yang disembelih adalah binatang memenuhi syarat. Binatang ternak yang misalkan yang 4 kakinya. Kemudian penuhi dulu syarat itu. Kalau tidak ini berarti tidak sah. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah keikhlasan. Tapi kalau keikhlasan itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau saya menganjurkan penuhi saja 5 syarat ini, aman sudah. Oke. Binatangnya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, persoalan diterimanya itu kan Allah yang tahu. Penuhi syaratnya dulu. Anda masuk sekolah, penuhi syarat masuk sekolah. Anda pintar tidak pintar itu urusan dari Allah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana berkurban dengan yang dia diniatkan sudah meninggal? Jawabannya boleh. Karena pahala yang kita bicara tentang pahala. Meniatkan pahalanya untuk almarhum boleh. Itu boleh. Cuma ada catatan. Kalau binatang yang dikurbankan itu yang dikurbankan orang sudah meninggal, maka dagingnya harus dihabiskan, dibagikan secara keseluruhan. Tidak boleh ada yang tinggal di rumah. Misalkan, ini sapi untuk yang meninggal, atau kambing yang sudah meninggal, yang dikurbankan ini yang sudah meninggal. Tidak boleh 1 cuil daging pun masuk ke dalam rumah. Harus disedekahkan semua. Kalau yang masih hidup, itu boleh diambil sepertiganya untuk dikasih makan keluarga. Tapi kalau yang sudah meninggal, harus disumbangkan semua. Oke. Itu mungkin. Oke. Karena sudah azan. Iya, karena sudah azan. Sudah azan. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Mungkin bisa boleh sedikit ditutup pakai doa Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya pendek aja karena sudah azan. Ajarakallahu fima ataitu, ajarakallahu fima abqatu, ajarakallahu laqau taura. Apapun yang dinafkahkan, apapun yang dikeluarkan atas pengorbanan, atas sedekah, atas ibadah, atas waktu, atas tenaga, pikiran, ya Allah berikanlah pahala ya Allah, dan apapun yang tertinggal dari apa yang dikeluarkan berikanlah keberkahan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin terakhir dibuka semua kameranya, foto sebentar, habis itu kita tutup ya.